Hari Minggu saya kabarin si korban, keluarganya korban. Saya pikir saya ada firasat nggak gimana gitu, nggak tenang, kesini juga nggak tenang, kesana nggak tenang. Lebih baik saya ngabarin keluarganya. Saya ngabarin keluarganya dengan kata-kata, "Assalamualaikum Pak, atas kiriman saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terus tolong diurus Rina ada di gudang Jalan Serengseng Muria Ilir di samping Alfamart." Rina Kasarina adalah wanita berusia 21 tahun yang dikenal sebagai pribadi yang penuh tanggung jawab. Dengan penampilan hijabnya sejak remaja, Rina selalu menunjukkan kesederhanaan dalam kesehariannya. Gadis muda ini lahir dan dibesarkan di Kuningan, Jawa Barat bersama sang ibu yang bernama Tina. Sementara itu, ayahnya yang bernama Amin merantau ke Jakarta untuk mencari nafkah. Dengan tekad untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, Amin bekerja keras di ibu kota dengan berjualan. Sejak kecil, Rina dibesarkan dengan nilai-nilai agama yang kuat. Dan salah satu perjalanan penting dalam hidupnya adalah ketika ia menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang terletak di Manis Kidul, Kuningan. Di pesantren ini, Rina dikenal sebagai anak yang tekun, sopan, dan pandai bersosialisasi. Ia sangat menghargai nilai-nilai agama yang diterimanya dan membentuk karakternya hingga dewasa. Sebagai anak sulung dari 5 bersaudara, Rina memikul tanggung jawab yang lebih besar daripada adik-adiknya. Tanggung jawabnya tidak hanya sebagai anak yang harus mengayomi adik-adiknya, tapi juga sebagai penyokong utama ekonomi keluarga. Hal inilah yang akhirnya membawa Rina ke Jakarta untuk bekerja dan membantu orang tuanya. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Rina memutuskan pindah ke Jakarta sekitar awal tahun 2016. Ia tinggal bersama ayah dan adiknya yang bernama Amar di sebuah kontrakan kecil di kawasan Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bangunan kontrakan itu sangat sederhana dengan dinding yang mulai pudar warnanya dan ruangannya cukup sempit. Namun tempat itu menjadi saksi bisu kegigihan keluarga Rina dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Ayahnya sehari-hari berjualan gado-gado di kawasan Tomang. Dengan penghasilan yang tidak seberapa, Amin berusaha mencukupi kebutuhan keluarganya. Setelah pindah, Rina langsung bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah mal di kawasan Taman Anggrek, Grogol, Petamburan. Sebagian besar penghasilannya digunakan untuk membayar kontrakan yang mereka tinggali dan membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seorang tetangga sekitar yang tinggal di dekat kontrakan mereka, yakni pria berusia 48 tahun yang bernama Mehmet, menceritakan bahwa Rina adalah gadis yang ramah dan rendah hati. Ia sering melihat betapa gigihnya Rina dalam membantu ayahnya. Pemilik kontrakan yang bernama Husin juga mengungkapkan rasa kagumnya pada kerja keras Rina yang tidak hanya membantu ekonomi keluarga, tapi juga menunjukkan tanggung jawab yang besar sebagai anak pertama. Dengan keberadaan Rina di Jakarta, ia telah menjadi pilar penting dalam membantu ayahnya yang hanya mengandalkan pendapatan dari berjualan gado-gado. Rina adalah sosok yang penuh tanggung jawab. Ia selalu berusaha untuk menjaga keluarganya agar tetap utuh dan bahagia. Pada Sabtu malam, tanggal 29 Juni 2018, kehidupan keluarga Rina tampak berjalan seperti hari-hari biasanya. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 8:30 malam, Rina berpamitan kepada ayahnya untuk pergi ke ATM. Amin pun sempat melarang Rina yang hendak keluar rumah mengingat waktu yang sudah cukup larut malam. Namun Rina berhasil meyakinkan ayahnya bahwa ia perlu mengecek saldo rekening untuk memastikan apakah gajinya sudah diterima atau belum. Tetapi sampai keesokan harinya wanita muda itu tidak kunjung kembali. Rasa gelisah mulai menyelimuti ayahnya yang terus-menerus menunggu kabar dari sang putri. Amin lalu meminta Amar untuk menelpon dan mengirimkan pesan kepada kakaknya, namun tidak pernah ada balasan. Saat itu, pria bernama Aris yang diketahui merupakan kekasih Rina juga dihubungi oleh Amar untuk menanyakan keberadaan kakaknya, tetapi tetap saja tidak ada jawaban. Aris sendiri merupakan pria berusia 31 tahun dan bekerja sebagai kuli bangunan.
2 hari berlalu namun Rina tidak kunjung kembali. Sampai akhirnya pada tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 9 pagi sebuah pesan masuk ke ponsel Amar. Pesan itu berasal dari Aris yang berbunyi, "Segera urus kakakmu, saya hilaf." Aris pun memberikan alamat detail di mana posisi Rina saat itu. Pesan tersebut seketika membuat keluarga Rina menjadi sangat panik. Dengan tergesa-gesa, keluarga sang wanita mencoba melacak lokasi yang dimaksud. Bersama beberapa tetangga, Amin dan Amar menuju ke sebuah gudang di Jalan Meruya Ilir nomor 28A RT 2 RW 1 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Sesampainya di lokasi, mereka segera mendatangi Parno, yakni seorang pegawai toko servis pompa air yang juga tinggal di dekat gudang itu. Mereka langsung menanyakan apakah benar ada kejadian mencurigakan di sana. Parno yang awalnya terkejut mendengar pernyataan itu menjelaskan bahwa ia tidak mendengar atau melihat kejadian apapun sebelumnya. Mereka kemudian meminta izin untuk mendobrak pintu gudang untuk memastikan apakah Rina ada di dalam sana ataukah tidak. Parno yang merasa bingung menyarankan agar mereka melapor terlebih dahulu kepada ketua RT dan pemilik rumah. Karena menurut pria itu, tindakan seperti itu harusnya dilakukan oleh pihak berwenang. Setelah melapor, akhirnya pintu gudang dijebol juga. Saat itulah mereka menemukan tubuh wanita yang sudah terbujur kaku di dalam ruangan tersebut. Tubuhnya ditemukan dalam posisi terlentang dengan wajah penuh dan sudah membiru. Bau tidak sedap yang keluar dari tubuhnya semakin menguatkan dugaan bahwa korban sudah meninggoy dalam waktu yang cukup lama. Kondisi korban yang begitu mengenaskan ini membuat sang ayah langsung menangis histeris. Amin pun merasa sangat terpukul dan tidak bisa membendung kesedihannya melihat kondisi sang putri. Di tengah kepanikan itu, polisi segera dihubungi untuk menangani kejadian tersebut. Tidak berselang lama, tim kepolisian dari Polsek Kembangan tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dipimpin oleh Kapolsek Kembangan yaitu Kompol Supriyadi, petugas memasang garis polisi di sekitar TKP dan mulai melakukan penyelidikan. Ayah korban bersama beberapa tetangga yang mendampingi diminta memberikan keterangan awal mengenai peristiwa tersebut. Saat itu, polisi memeriksa kondisi sekitar gudang untuk mencari bukti tambahan. Bangunan yang masih dalam tahap renovasi ini tampak kosong dengan dinding dan atap yang belum sepenuhnya selesai. Sementara itu, tubuh korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Hasil awal dari pemeriksaan medis mengungkapkan adanya luka di beberapa bagian tubuh, terutama di wajah. Selain itu, ditemukan luka benturan hingga cek pada bagian leher yang mengindikasikan korban mengalami kekerasan fisik sebelum meregang nyawa. Dugaan sementara korban meninggoy akibat pukul keras dari benda tumpul. Namun, polisi masih menunggu hasil otopsi lengkap untuk memastikan penyebab Rina kehilangan nyawanya. Sesaat setelah kejadian, polisi mulai menyelidiki pesan-pesan terakhir dari Aris yang menjadi fokus utama penyelidikan. Polisi melacak keberadaan Aris melalui data di ponselnya, sementara dugaan awal menunjukkan bahwa ia mungkin saja orang terakhir yang bertemu dengan Rina sebelum kejadian tragis ini. Salah satu saksi utama yakni Parno kembali memberikan keterangan yang menarik perhatian penyidik. Parno mengaku tidak mendengar suara aneh ataupun mencurigakan dari gudang tersebut. Namun, ia sempat melihat Aris keluar dari lokasi sekitar pukul 10 malam pada malam kejadian. Menurut Parno, Aris tampak gelisah dan terburu-buru. Saat ditanya, Aris hanya mengatakan bahwa ia hendak menemui seseorang bernama Hamid untuk meminta uang dan langsung pergi. Penyelidikan pun terus berlanjut dengan memeriksa beberapa saksi lainnya termasuk Amar serta tetangga sekitar yang sempat melihat Rina sebelum kejadian. Kapolsek Kembangan mengungkapkan bahwa Aris menjadi terduga kuat sebagai pelaku penghilangan nyawa. Dengan mengandalkan data ponsel dan pesan WA yang dikirimkan Aris kepada Amar, polisi berusaha mengungkap lebih jauh keterlibatan Aris dalam peristiwa tragis ini. Namun setelah kabar kepergian Rina menyebar, Aris langsung menghilang dan membuat pihak kepolisian semakin intensif melakukan pencarian. AKP Rulian Syauri yang saat itu menjabat sebagai Kanit Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan bahwa Aris masih dalam pengejaran. Penyelidikan pun terus berlanjut dengan harapan keluarga korban agar pelaku segera ditangkap dan keadilan dapat ditegakkan. Beberapa hari setelah kasus ini mencuat, pihak kepolisian akhirnya mendapatkan bukti kuat berupa rekaman kamera pengawas alias CCTV. Dalam rekaman itu terlihat momen saat Rina terlibat pertengkaran dengan seorang pria di dekat tempat kontrakannya.
Berdasarkan keterangan dari keluarga, saksi, dan analisis CCTV, polisi semakin yakin bahwa pria itu adalah Aris. Kombes Pol Hengki Haryadi yang saat itu menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat menyatakan bahwa penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dengan membentuk tim khusus untuk mempelajari seluruh bukti yang ada. Akhirnya, pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018, polisi berhasil melacak keberadaan Aris. Pria itu berhasil ditangkap di Jalan Kiai Haji Golib, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Namun proses penangkapan ini tidak berjalan mulus karena Aris sempat berusaha melarikan diri dan melawan petugas. Tidak ingin mengambil resiko, polisi akhirnya terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan salah satu kaki si pelaku. Menurut Kombes Pol Hengki Haryadi, Aris ditangkap saat sedang perjalanan untuk menjual perhiasan yang diduga milik Rina. Barang-barang itu menjadi bukti penting yang semakin memperkuat dugaan keterlibatannya dalam kasus penghilangan nyawa. Sementara itu, Jum Kartini yang merupakan sepupu Rina menceritakan bahwa kabar penangkapan pelaku disampaikan langsung oleh pihak kepolisian kepada keluarga Rina melalui sambungan telepon. Mendengar pelaku yang telah berhasil diamankan di Lampung, perasaan lega perlahan hadir di tengah rasa kehilangan yang belum reda. Ayah Rina pun langsung bersujud sebagai tanda rasa syukur atas terungkapnya kasus ini. Di sisi lain, perhiasan yang ditemukan di lokasi kejadian segera dikenali oleh ibu Rina dan dikonfirmasi bahwa itu benar milik putrinya. Hal itu semakin memperkuat dugaan bahwa pelaku tidak hanya melakukan kekerasan tetapi juga memiliki niat untuk merampas harta korban. Lebih lanjut, Jum Kartini juga menceritakan tentang hubungan antara Rina dan Aris. Ia mengatakan bahwa Rina merasa tidak lagi cocok dengan Aris dan bahkan sempat mengungkapkan bahwa dirinya sedang dekat dengan pria lain. Namun yang lebih mengejutkan adalah ancaman dari Aris. Jum Kartini mengatakan bahwa Aris pernah mengancam akan menyebarkan foto tanpa busana milik Rina jika hubungan mereka berakhir. Meskipun alasan dibalik ancaman itu belum jelas, keluarga tetap yakin jika Rina adalah wanita yang baik dan tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dia dikenal sebagai sosok yang selalu disiplin, tepat waktu, dan menjaga nama baiknya. Setelah ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk menjalani interogasi intensif oleh penyidik. Dalam pemeriksaan, Aris mengaku hilaf karena tak mampu mengendalikan emosi saat korban menolak menjalin hubungan kembali. Ia bahkan mengungkapkan bahwa cintanya terhadap korban masih sangat besar meski hubungan mereka terancam berakhir. Ia juga mengaku bahwa niat awalnya adalah untuk berbicara dari hati ke hati dengan korban, bahkan sempat memikirkan untuk melamarnya. Namun saat itu korban dengan tegas menolak dan memutuskan hubungan setelah mengetahui bahwa pelaku adalah seorang duda yang memiliki 1 orang anak. Hubungan yang telah terjalin selama 8 bulan itu pun berakhir meninggalkan rasa kecewa yang mendalam pada pelaku. Berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat yang bernama AKBP Edi Surantasi Tepu, Aris dan Rina awalnya bertemu di daerah Kembangan, Jakarta Barat pada tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 8:30 malam. Malam itu, alasan Rina yang pamit kepada ayahnya untuk mengecek saldo di ATM ternyata bohong. Ia justru bertemu Aris untuk menegaskan bahwa ia ingin mengakhiri hubungannya. Aris membawa kekasihnya itu ke sebuah gudang servis pompa di Jalan Meruya, Ilir, Srengseng, Jakarta Barat menggunakan sepeda motor milik Rina. Gudang itu dipilih karena lokasinya yang sepi dan sedang direnovasi, sehingga memungkinkan pelaku keluar masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Setibanya di lokasi, Rina dan Aris terlibat cekcok karena sang wanita tetap bersikeras meminta putus. Karena terus mendapat penolakan, pria yang sudah 4 tahun bekerja sebagai kuli bangunan itu pun melakukan tindakan tak manusiawi terhadap Rina. Ia mencecar korban hingga lemas lalu membentuk kepala korban ke tembok. Tidak berhenti di situ, ia juga Rina dengan barbar hingga memastikan korban tidak bergerak lagi. Setelah itu, tubuh yang sudah tidak bernyawa dipindahkan ke sebuah gudang kosong di sekitar lokasi kejadian. Aris menutupi tubuh korban dengan terpal dan selimut. Pria itu lalu memastikan untuk terakhir kalinya bahwa Rina telah meninggoy dengan kembali menginjak lehernya. Pelaku kemudian mengambil barang-barang berharga milik korban seperti cincin, telepon seluler, kalung, sepasang anting emas, dan sepeda motor. Barang-barang itu dijual untuk mendanai pelariannya. Aris melarikan diri ke Indramayu, Jawa Barat dan menjual sepeda motor korban di sana. Dengan uang hasil penjualan itu, ia melanjutkan pelariannya ke Lampung.
Selama pelarian, pelaku berusaha menghilangkan jejaknya dengan membawa barang-barang milik korban. Hal ini dilakukan untuk mengalihkan perhatian dan mempersulit polisi dalam melacaknya. Setelah menghabisi nyawa Rina, Aris diliputi rasa bersalah hingga akhirnya memutuskan untuk mengirimkan sebuah pesan kepada keluarga korban. Hari Minggu saya kabarin si korban, keluarganya korban. Saya pikir saya ada firasat nggak gimana gitu, nggak tenang. Kesini juga nggak tenang, kesana nggak tenang. Lebih baik saya ngabarin keluarganya. Yang ngeluarin keluarganya dengan kata-kata, "Assalamualaikum Pak, atas segala saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terus tolong diurus Rina ada di gudang Jalan Serengseng Muria Ilir di samping Alfamart." Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat bernama AKBP Edi Surantasitepu membenarkan kalau motif pelaku dipicu rasa kecewa dan sakit hati. Menurut Edi, kejadian ini tidak direncanakan sebelumnya, tapi murni tindakan impulsif akibat emosi yang tidak terkontrol. Selama interogasi, penyidik memastikan bahwa pengakuan Aris sesuai dengan bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan hasil otopsi tubuh korban. Pelaku juga mengakui bahwa tindakannya itu tidak hanya didasari oleh emosi, tapi juga dorongan kebutuhan finansial. Hal ini membuatnya nekat mengambil barang-barang berharga milik korban sebagai cara untuk mendukung pelariannya. Pengakuan ini menjadi kunci dalam proses penyelidikan dan membantu membangun dakwaan yang kuat terhadap si pelaku. Setelah mendalami motif dan kronologi berdasarkan keterangan pelaku, pihak kepolisian akhirnya melaksanakan rekonstruksi di lokasi kejadian. Proses ini dilakukan pada hari Kamis siang tanggal 19 Juli 2018 untuk memastikan kebenaran dari apa yang telah disampaikan oleh tersangka, serta untuk melengkapi berkas perkara. Rekonstruksi dimulai dengan memperagakan 11 adegan yang menggambarkan peristiwa tragis itu dari awal hingga akhir. Di tengah rekonstruksi, pelaku tampak menundukkan kepalanya. Terlihat jelas bahwa ia merasa tertekan. Sementara itu, warga sekitar yang menyaksikan tidak bisa menahan rasa kecewa dan kemarahan terhadap si pelaku. Meski begitu, rekonstruksi berjalan lancar dan polisi tetap fokus pada tujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Rekonstruksi peristiwa ini tidak hanya mengungkap kronologi kejadian, tetapi juga memperjelas motif di balik tindakan penghilangan nyawa yang dilakukan. Melalui proses tersebut, polisi semakin yakin bahwa pengakuan pelaku sejalan dengan bukti-bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Setelah seluruh proses rekonstruksi selesai dan bukti-bukti terkumpul, polisi akhirnya menetapkan dakwaan terhadap Aris. Dalam hal ini, tindakan keji yang dilakukan Aris mengarah pada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tidak hanya penghilangan nyawa, tetapi juga pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa. Oleh karena itu, AKP Rulian Syauri mengatakan kalau pelaku dijerat dengan pasal 338 dan 339 KUHP tentang penghilangan nyawa, serta pasal 365 ayat 3 KUHP terkait pencurian yang mengakibatkan korban meninggoy. Hukuman yang menanti Aris pun cukup berat dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Akhirnya, setelah melalui perjalanan panjang berupa penyidikan dan rekonstruksi, kasus penghilangan nyawa terhadap Rina oleh Aris mencapai titik terang. Kasus ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kesadaran akan dampak perbuatan kita, serta harapan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa depan. Semoga masyarakat semakin paham akan pentingnya menjaga hubungan yang sehat dan penuh rasa hormat demi terciptanya lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Selain itu, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun itu, pasti akan ada akibat yang harus dihadapi dan tidak bisa dihindari. Saya Mei, sampai jumpa di kasus berikutnya.